Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja memakai katun, katun dibeli di stasiun kereta. Saya tak lagi berpantun karena sudah dihabiskan Pak Wali Kota. Allah yang kita sembah itu namanya As-Salam. Maka kita selesai sholat berkata Allahumma antas salam. Keselamatan kita, selamat badan, selamat anak, selamat keluarga, selamat negara, selamat kebun, selamat rezeki itu datang dari Allah. Maka kita katakan wa minkas salam. Keselamatan itu pun akan kembali kepada Allah. Maka kita katakan wa ilaika ya'udus salam. Kita ingin hidup kita ini selamat dunia, selamat akhirat, maka kita mintakan fahayyina rabbana bis salam. Puncaknya kita masuk ke dalam surga, dan surga itu dinamakan wa adkhilnal jannata darussalam. Nama surga itu Darussalam, tapi kita tidak akan sampai ke sana kalau tidak melewati jalan, dan jalan itu namanya Subulus. Itu dia, di situ persimpangannya. Kalau satu namanya sabil, jalan, sabilillah, jalan Allah. Kalau dua namanya sabilani, sabilaini. Tapi kalau tiga namanya subul, banyak jalan menuju surga Allah. Karena ada 1, 2, 3, 4, 5, 10 jalan, maka disebut dia dengan subulus salam. Mana tahu nanti ditanya orang, dari mana kau datang? Dari Subulus Salam. Apa arti Subulus Salam itu? Entah, dari dulu udah begitu namanya. Padahal ini berasal dari kandungan makna yang luar biasa. Dan nama ini datang dari para ulama. Dan Aceh, Nangro Aceh, Darussalam tidak akan sampai ke Darussalam kalau tidak melewati Subulus Salam. Buktinya kami tak sampai ke Singkil kalau tak lewat Subulus Salam dari Medan. Maka apa jalan supaya selamat? Tadi Pak Wali Kota sudah menyebutkan 3 jalan. Yang pertama, supaya selamat ekonomi anak-anak kita, diajarkanlah dia wirausaha. Jangan sampai setelah dia tamat pesantren dia tak tahu apa-apa, disepelekan orang, dilecehkan orang, miskin, susah, melarat. Insya Allah alumni pesantren Darul Affani orangnya nanti kaya-kaya. Kenapa Ustadz jamin dia kaya? Rezeki datang dari Allah, tapi rezeki mesti dijolok, dan menjolok rezeki itu adalah dengan usaha. Di sini dia diajarkan berwirausaha. Apa usahanya? Saya tak tahu. Tapi yang jelas sekeliling nampak saya batang sawit banyak. Maka insya Allah dia sudah dididik bagaimana berkebun sawit. Saya tengok tanah lapang luas, dididik dia bagaimana beternak ikan. Saya tengok tanahnya subur, didik dia mengelola. Jangan sampai negeri kita gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, tapi negeri ini tidak dikelola dengan baik. Semua punya cita-cita mau jadi PNS. Jadi PNS bagus, jadi PNS memang cita-cita orang tua, tapi jadi PNS susah mau kaya kalau tidak korupsi. Betul? Maka kalau mau jadi kaya, punya kebun kelapa sawit. Kalau mau kaya, punya ternak ikan, ternak lele, ternak puyuh, ternak ayam. Kalau mau kaya, dikelolalah sumber daya alam semesta Indonesia ini. Maka insya Allah, dari mana mereka datang? Dari pondok pesantren Darul Affani. Yang kedua, jalan untuk menuju keselamatan itu mesti berilmu pengetahuan. Sekarang banyak orang tua takut memasukkan anak ke pondok pesantren. Nanti kalau anak saya ke pesantren, nanti tamat pesantren dia jadi apa? Tamat pesantren bisa menjadi senator. Tamat pesantren bisa menjadi anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Nangro Aceh Darussalam hanya mengutus 4 orang. 1 di antara 4 orang itu adalah anak tamat pesantren.
Inilah dia Al-Ustadz Haji Fadil Rahmi LC yang kumisnya melintang di hadapan kita. Tak nampak karena pakai masker. Beliau kakak kelas saya di Darul Arafah Medan. Jadi yang membawa saya ke Subulus Salam, membawa saya ke Aceh Singkel, ini sebagiannya adalah alumni Azhar Kairo yang berasal dari pesantren Darul Arafah Medan. Dan ternyata cita-cita Pak Wali, anak-anak kita dari Darul Afani juga nanti akan berangkat ke Mesir insyaallah. Amin. Yang mau ke Mesir kita kirim ke Mesir. Yang tak mau ke Mesir jangan dipaksa dia ke Mesir. Kalau dipaksa dia ke Mesir padahal dia mau menjadi bisnismen, agrobisnis, bisnis pertanian, kita kirim dia ke IPB, Institut Pertanian Bogor. Kalau dia mau teknik, kita kirim ke Institut Teknik Bandung. Kalau dia mau jadi dokter, kita kirim ke Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara, Universitas Sumatera Utara, ke UI, UII, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Jangan dipaksa ke Mesir. Kalau dia tak mau ke Mesir, kita paksa juga. Dia pulang tidak jadi Musa tapi jadi Fir'aun. Untuk apalah anak masuk pesantren? Paling-paling tamat Mesir, paling-paling tamat Maroko. Tamat pesantren bisa ke Mesir biasa, tapi tamat pesantren bisa sekolah S2 ke Jerman, bisa sekolah S3 ke Australia. Ada orangnya, ada buktinya bersama kita hari ini. Dr. Haji Riza, S1 Al-Azhar Mesir, S2 Jerman, S3 Australia. Bahasa Inggrisnya jangan tanya lagi, mengigaunya aja pun pakai bahasa Inggris. Nanti anak-anak Darul Afani yang mau ngetes ceramah bahasa Inggris, belajar ke Ustadz Riza. Cuman ada kabar yang kurang menggembirakan bagi yang perempuan, beliau ini sudah menikah. Tapi baru sekali. Jadi jangan pernah takut anak kita tamat pesantren mau jadi apa. Mau berpolitik bisa. Dan tadi saya dengar ternyata ada 5 anak pesantren menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPRK. 3 dari Dayah, 2 dari pesantren modern. Jangan pernah khawatir. Ini banyak ibu-ibu, bapak-bapak takut anaknya masuk pesantren nanti makan apa. Makanlah pula dipikirkannya. Kalau hidup ini cuma untuk makan, bagus jadi kucing. Alhamdulillah di hadapan kita ada Pak Wali Kota, ada Pak Wakil Wali Kota, ada Bapak Kajari, ada Bapak Ketua DPRK, ada Kapolres, ada Bapak Dandim, ada macam-macam lah, tak bisa disebutkan semuanya. Semua bapak-bapak ini hebat-hebat, betul? Semua bapak ini cerdas-cerdas, betul? Tapi jabatan tak lama, cuman 2 periode, itu pun kalau dipilih orang dan tak ditangkap KPK. Tapi ada yang kekal abadi, lebih dari 2 periode. Apa dia? Pondok pesantren takkan mati sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Kalau pergi ke stasiun kereta, jangan lupa, jangan sampai tengah malam. Kepada bapak-bapak wali kota, datanglah ke Subulus Salam. Seluruh wali kota se-Indonesia, bupati, gubernur, kalian yang sekarang sedang duduk di jabatan, jangan mabuk, jangan lupa. Ingat, sampai masanya kalian berhenti, sampai masanya jabatan berakhir. Tapi ada yang tidak berakhir. Apa dia? Pondok pesantren. Wali kota, gubernur, bupati, presiden, menteri, kepala dinas, kepala kantor, berpikirlah untuk membangun pesantren. Studi banding kalian datang ke Darul Afani Subulus Salam. Dari bunyi tepuk tangannya, tepuk tangan orang kepanasan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu. Kira-kira yang saya cakapkan ini betul apa salah? Terserah, mau tak setuju tak apa-apa. Tapi yang saya katakan bahwa jabatan akan berakhir, jabatan tidak panjang. Yang panjang adalah amal jariah anak penghafal Quran. Tamat dari sini, jadi dai dia, jadi dokter spesialis dia,
jadi pengacara dia, jadi ahli hukum dia, jadi pakar ekonomi dia, tapi dia tetaplah para penghafal Quran, alumni pesantren. Malam Jumat baca Yasin, baca Al-Kahfi, dibangunnya pondok pesantren, mengalir makamnya ke pahalanya ke makam kita. Tapi yang paling besar pahalanya ke tempat Pak Wali Kota. Untungnya jadi wali kota, sudahlah wirausaha, bisnismen, kaya, ganteng, punya pesantren, komplitlah sudah. Sudahlah tak wali kota, tak punya duit, miskin, susah melarat, masuk neraka jahanam pula. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting pelajaran ini. Bapak Ibu hari ini boleh tersenyum. Kalau bapak tak jadi wali kota, kalau ibu tidak jadi wali kota, berdoalah supaya anak menantu bapak ibu jadi wali kota. Bukan sembarang wali kota yang punya pesantren. Sesuai dengan namanya. Kalau nama anak itu Abdul Somad, nanti buat pesantren namanya Darus Somad. Kalau kebetulan nama anak itu namanya Abdul Rashid, buat nama pesantren itu Darul Rashid. Kalau kebetulan nama anak itu Fadli, maka buat namanya Darul Fadli. Ini nama pesantrennya apa? Darul Parno. Kenapa begitu? Rupanya nama anak itu Mas Parno. Tak apa-apa. Darul artinya rumah. Apa bedanya dengan baitun? Baitun artinya rumah satu saja. Tapi kalau dar artinya komplek. Dan ini memang komplek luar biasa. Di situ ada kantor kepala SMPIT, di situ ada pimpinan dayah, di situ ada asrama santri lama, di situ ada entah gedung apa namanya tak nampak, aku dah kabur aku mataku tak nampak lagi. Di situ pula ada tulisan kaligrafi. Anak-anak nih hafal 19 hari 5 juz Al-Quran. 19 hari 5 juz. Ibu berapa? Saya 3 juz Pak Ustaz. Juz mangga, juz melon, juz pokat. Kalau kita tak bisa hafal Quran, balaskan sakit hati kita. Aku tak qori, aku tak ustaz, aku tak ustazah, tapi anakku mesti hafal Quran. Betul? Yang tak setuju neraka jahanam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dia mesti ada usaha supaya dia tidak mengemis meminta-minta. Sudah dididik di Darul Afani. Yang kedua, dia mesti berilmu. Dia akan terbang sejauh mata memandang. Kenapa dibuka? Saya yang bukanya nanti. Udah dibuka orang ini. Yang kedua, dia mesti berilmu. Dan ilmu di pondok pesantren. Yang bisa menyelenggarakan pendidikan offline hanya pondok pesantren. Yang lainnya online. Pendidikan online nih, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bagus dia waktu di layar itu, pakai jilbab, tapi tak pakai rok. Bagus dia waktu di layar itu, bagus ditengok. Pas ditanya tak menjawab, rupanya fotonya dipasangnya. Bagaimana hasil dari pendidikan online tahun 2021? 2 tahun ini, 2021, 2 tahun online karena Covid. Mudah-mudahan Covid ini balik kampung. Covid tidak balik kampung karena larangan mudik. Itu tak balik-balik dia sampai sekarang. Selesai Covid ini sehat walafiat, level 4, level 3, level 2, level 1 tak berlevel, habis. Maka insya Allah, tapi pondok pesantren tidak mau tahu. Pondok pesantren tetap belajar, bukan tidak taat aturan pemerintah. Kenapa di pesantren orang bisa masuk kelas tatap muka? Karena Covid tak berani masuk pesantren. Syarat masuk pesantren bisa bahasa Arab. Covid tak pandai bahasa Arab. Tapi bukan berarti yang tak pandai bahasa Arab Covid. Jangan tersinggung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jalan keselamatan yang pertama mesti punya usaha, bisnis, entrepreneur. Jalan kedua mesti berilmu. Jalan yang ketiga adalah tidak ada gunanya ilmu, tidak ada gunanya usaha kalau tidak ada iman kepada Allah. Mati membawa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Selamat dan sukses
peresmian dan penandatanganan prasasti Pondok Pesantren Darul Afani Harapan Baru, Kota Subulus Salam oleh Ustadz Profesor Haji Abdul Somad Batubara LCMA. Saya mau membacakan dan menunjukkan foto saya yang jauh lebih muda daripada aslinya. Entah di manalah dapat panitia ini. Rasa-rasanya tak pernah saya pakai baju itu. Diedit orang nih nampaknya. Saya ucapkan terima kasih sudah memodif saya. Saya tadi dari Aceh Singkil pakai sorban. Rupanya di Subulus Salam sorban itu tak diakui. Diganti pakai sorban baru, warna merah, benangnya emas. Ini saya balik nanti mesti lewat Medan, saya pegang kuat-kuat. Sampai rumah nanti di Riau, dibingkai, dimasukkan ke kaca, ditempel di dinding, oleh-oleh dari Darul Afani Subulus Salam. Dayah Darul Afani Subulus Salam Aceh. Ini artinya sorban ini tak bisa dikasihkan ke orang lain, karena kalau dikasih ketahuan ini hadiah dari Darul Afani. Al hadiah la tuhda, hadiah tak boleh diberikan ke orang lain. Dibingkai dalam satu bingkai, sorban merah sebelah kiri, sorban putih sebelah kanan, sorban merah sebelah atas, sorban putih sebelah bawah. Walaupun dia hafal Quran, walaupun dia anak pesantren, tapi dalam lubuk hatinya tetap cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Tahu dari mana Ustaz? Saya tebak-tebak aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita nih semuanya akan mati. Siapa yang bilang mati? Ibu aja yang mau mati, saya enggak. Mimdate mata ya bawati, mati. Mau kaya, mau miskin, mau polisi, mau tentara, mau pengacara, mau DPR, mau wali kota, mau gubernur, mati. Tapi kalau orang cerdas, dia berpikir apa yang mengalir sesudah mati. Ibu rajin baca Yasin malam Jumat, baca Yasin pindah rumah, baca Yasin anak lahir, baca Yasin akikah, baca Yasin anak busunat, baca Yasin. Sesudah mati masih bisa baca Yasin? Kalau ada ibu baca Yasin sesudah mati, orang bukanlah datang, lari semuanya ketakutan. Bapak sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, tapi begitu mati putus. Ada yang mengalir sesudah mati. Mana dia yang mengalir sesudah mati? Pesantren Darul Afani mengalir sesudah mati. Nih Pak Wali Kota cerdas. Yang dipikirkannya bukan ketika jadi wali kota, yang dipikirkannya setelah mati menghadap Allah. Ada yang tetap mengalir pahalanya sampai ke beliau. Dan yang kedua, mengalir ke yang menandatangani prasasti itu nanti. Hai malaikat, kata Allah, ya coba kau alirkan dulu keran pahala yang sudah putus karena mati. Idza mata ibnu Adam, kalau manusia mati, inqata'a, putus amalnya. Salat tak bisa, puasa tak bisa, sedekah tak bisa, berzikir tak bisa, ceramah tak bisa. Tetap alirkan ke makam wali kota Subulus Salam. Mengalir. Kata malaikat, ada satu lagi yang perlu dialirkan ya Allah. Siapa lagi? Yang ikut tanda tangan prasasti. Siapa namanya? Abdul Somad. Alirkan. Tapi ada juga jamaah yang ramai-ramai ikut kepanasan waktu itu ya Allah. Kasih mereka. Agak 2-3 tetes saja. Insya Allah yang anaknya di pesantren Darul Afani menjadi anak soleh, mengalir juga pahalanya. Bukan kata Abdul Somad untuk menyenangkan hati Bapak Ibu, tapi Nabi berkata, waladun salihun, anak yang soleh, bukan somad. Anak yang anak yang soleh. Jadi wali kota dia jadi wali kota yang soleh, jadi bupati dia jadi bupati yang soleh, jadi gubernur dia jadi gubernur yang soleh, jadi tentara dia jadi tentara yang soleh, jadi polisi yang soleh. Dimudahkannya urusan umat, dimudahkannya urusan agama, walaupun dia bukan buya, walaupun dia bukan ustadz, tapi dalam hatinya menolong agama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini.
banyak kata-kata saya tak berkenan di hati, menyinggung perasaan, atau suara saya ini terlalu keras. Suara saya ini tidak keras, hanya saja Bapak kebetulan berdiri pas di dekat sound system. Akhirnya jantungnya meledak bubu. Ini kalau ditambah Ustaz Somad 3 menit lagi pingsan lah aku nih katanya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Akhirnya saya ucapkan selamat buat keluarga besar pesantren Darul Afani. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal jariah sampai hari kiamat nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.